Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Mia Rosmiati Mkom, selaku dosen mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Arsita Sasi Cahyati dengan NIM 6422088 dari kelas 643A26. Universitas Bina Sarana Informatika Selipi. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk pembahasan yang pertama, kalian tahu nggak sih apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu Information and Communication Technology, disingkat ICT, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Jadi, oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak dapat terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan memprosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki peran yang sangat penting loh teman-teman. Peran TIK yang pertama yaitu akses informasi. Manfaat TIK memungkinkan seseorang untuk mengakses berbagai jenis informasi seperti berita, pengetahuan, hingga ilmu pengetahuan melalui internet. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang mungkin tidak dapat ditemukan dengan cara lain. Peran TIK yang kedua yaitu komunikasi. Manfaat TIK memudahkan komunikasi antar individu maupun antar perusahaan, baik itu melalui email, pesan teks, atau video call. Ini sangat membantu teman-teman dalam menjaga hubungan dengan orang yang jauh atau menjalankan bisnis secara efisien. Peran TIK yang ketiga yaitu pembelajaran. Manfaat TIK memungkinkan seseorang untuk belajar kapan saja dan di mana saja melalui internet. Ini sangat membantu teman-teman dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi individu yang terbatas. Dalam dunia pendidikan, TIK juga memungkinkan pembuatan konten pendidikan yang interaktif, pembelajaran daring, hingga sistem evaluasi yang lebih efisien. Peran TIK yang keempat yaitu bisnis. TIK memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui internet, meningkatkan efisiensi melalui optimasi proses bisnis, hingga meningkatkan pendapatan melalui pemasaran online. Dalam dunia e-commerce, TIK juga memungkinkan perusahaan untuk menjual produk atau jasa secara online. Peran TIK yang kelima yaitu pemantauan. Manfaat TIK dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan atau kesehatan manusia melalui sensor yang terpasang di lingkungan atau wearables. Contohnya, sensor yang terpasang di lingkungan dapat digunakan untuk mengukur tingkat polusi udara, kondisi cuaca, atau kualitas air. Sedangkan sensor yang digunakan dalam wearables dapat digunakan untuk memantau kondisi kesehatan seseorang seperti detak jantung, aktivitas fisik, dan kualitas tidur. Peran TIK yang terakhir yaitu pengelolaan sumber daya. Manfaat TIK dapat digunakan untuk mengelola sumber daya seperti air, listrik, dan gas. Melalui sistem pengukuran real-time dan sistem kontrol, ini sangat membantu teman-teman dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi kerugian. PTIK juga memiliki dampak positif loh teman-teman.
Dampak positif yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. TIK telah mengubah proses pembelajaran konvensional, setidaknya ada 5 pergeseran itu, yakni dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas mobilitas atau di mana saja, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan sekali saat ini proses belajar tidak dilakukan secara tatap muka di kelas, antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa, dapat terhubung dalam proses belajar menggunakan peralatan TIK. Dari sisi waktu dan biaya, TIK dapat mengefisienkannya, dan saat ini proses belajar online atau e-learning terus berkembang. E-learning dapat dikembangkan sekaligus untuk mengajar, memberikan tugas, hingga tempat mengumpulkan tugas secara daring. Dampak positif TIK yang kedua yaitu dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan TIK dalam manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. TIK juga dipakai pada pencitraan alat-alat medis seperti CT, scan, atau MRI. Dampak positif TIK yang ketiga yaitu dalam bidang bisnis. Dalam bisnis, penggunaan TIK diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau biasa disebut e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Dampak positif TIK yang keempat yaitu bidang perbankan. Salah satu kemajuan TIK dalam perbankan adalah fitur internet banking. Kini, nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Bahkan, sudah berkembang pula mobile banking yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lewat ponsel pintar. Selain dampak positif TIK juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif TIK yang pertama yaitu pelanggaran hak cipta. Kemajuan TIK ada yang disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, pengendaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk aslinya. Dampak negatif TIK yang kedua yaitu kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contohnya, kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar, dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Dampak negatif TIK yang terakhir yaitu pornografi, perjudian, dan penipuan. Sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara itu, untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan TIK guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Pembahasan selanjutnya mengenai dampak nyata dari penggunaan TIK pada aplikasi TikTok. Dalam dunia TIK, penggunaan aplikasi TikTok juga memiliki dampak positif loh teman-teman. Dampak positif yang pertama yaitu mendorong kreativitas. Sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendorong kreativitas seseorang dalam membuat suatu karya. Dampak positif yang kedua yaitu dapat mengekspresikan kreativitas. Aplikasi untuk mengekspresikan kreativitas khususnya dalam pembuatan video. Aplikasi TikTok sendiri juga merupakan platform untuk membuat video dengan efek spesial dan unik dengan mudah. TikTok juga menyuguhkan berbagai macam musik untuk latar video, sehingga penggunaannya dapat menciptakan video yang lebih menarik. Dampak positif yang terakhir yaitu aplikasi berbasis video dan musik. Aplikasi TikTok ini juga berbasis video dan musik dan dapat melatih diri remaja atau anak-anak untuk mengasah skill dalam editing video.
untuk konten-konten yang lebih bermanfaat. Selain dampak positif, penggunaan aplikasi TikTok juga memiliki dampak negatif dalam dunia TIK. Dampak negatif yang pertama yaitu menyebabkan generasi remaja suka bergoyang ria. Secara tidak langsung, TIK menjadi penyebab generasi remaja untuk suka bergoyang ria. Apabila Anda termasuk seseorang yang sering aktif di Instagram, pastinya Anda akan menjumpai beberapa netizen dengan berbagai video yang dibuat dengan menggunakan aplikasi TikTok ini. Ada yang biasa saja dan ada yang luar biasa. Bahkan ada beberapa remaja dan anak-anak bergoyang ria yang sangat tidak wajar. Dampak negatif yang kedua yaitu membuat video yang tidak sewajarnya. Membuat video yang tidak sewajarnya ini bahkan tidak hanya remaja saja, mereka melibatkan anak-anak kecil dalam pembuatan video TikTok demi respon yang banyak dari netizen. Berani bernyanyi lagu dan berakting seperti orang dewasa. Dampak negatif yang ketiga yaitu banyak video yang tidak pantas. Apabila ini dianggap sebagai media hiburan, maka YouTube bisa dibilang lebih baik. Memang benar, tujuan aplikasi ini pure untuk hiburan. Tapi, hiburan yang berlebihan juga tidaklah benar. Kita mungkin sudah akrab dengan berbagai berita viral yang mengheboh alias miris melibatkan aplikasi TikTok ini. Sebenarnya, kita dapat mengasah kemampuan menjadi video kreator langsung dengan aplikasi yang lebih memadai. Dampak negatif yang keempat yaitu banyak orang yang tidak dapat membedakan yang mana yang pantas dan mana yang tidak. Terdapat banyak video yang tidak pantas, menjadi contoh yang tidak baik bagi perilaku remaja dan anak zaman sekarang. Mungkin kita juga sudah sama-sama tahu banyaknya video dengan aksi-aksi yang tidak pantas dilakukan penggunaannya yang melenceng kepada penistaan agama seperti membuat video berjoget bersama saat melakukan sholat. Ironisnya, banyak akun yang mengunggah video sejenis tanpa mereka tidak bisa menyadari bahwa video yang mereka tiru itu bukanlah hal yang pantas untuk ditiru yang dapat membuat kenakalan anak zaman sekarang semakin beragam. Dalam hal ini, diperlukan peran keluarga dan peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya dengan memberikan pengarahan pada anak yang kecanduan TikTok. Belum lagi adanya kasus-kasus lain yang memberikan dampak negatif pada penggunaannya karena melakukan aksi yang kurang baik yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.